rencana sudah dicanangkan, kerja-kerja nyata kita tunggu, mudah-mudahan meraih hasil maksimal insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, qudwah hasanah kita, yang mudah-mudahan kelak kita diberikan syafaat oleh baginda Nabi dan diakui sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raker itu kalau tidak ada pantun rasanya tidak akar kayaknya gitu ya. Saya ada berapa pantun ini. Kalau Ustaz Habib tadi bahas kopi, jadi pantunnya ada kopi-kopinya ini ya. Pagi-pagi minum kopi, paham ya? Kopinya pahit, lupa gula. Raker gema, ayo rapatkan hati, bukan cuma rapat, tapi juga mencari pahala. Ya. Pergi rapat naik motor, helm dipakai biar aman. Program jangan banyak, jangan cuma di kertas. Nanti yang jalan cuma notulennya saja. Ya. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, nanti aja lah penutupan ya. Yang terakhir nanti penutupan saja. Baik, para ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi rapor kita ini temanya adalah meneguhkan amanah, menguatkan tata kelola perjuangan Al-Quran. Ya. Bahasa singkatnya profesional. Ya, ini yang sering saya ulang-ulang ya. Mengcreate diri kita, bagaimana diri kita ini menjadi muslim-muslim yang profesional dalam mengemban amanahnya. Al-Quran ini, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak hanya sebagai yang kita pahami bacaan atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar untuk menjadi bacaan atau ibadah bacaan. Akan tetapi dia adalah al-manhaj al-hayah. Dia Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Dia juga merupakan ruh al-harokah, ruh dari pergerakan amal-amal yang kita lakukan. Landasannya adalah Al-Quran. Maka lembaga dan yayasan dan seluruh pengurus yang mengusung dakwah Quran ini sejatinya sedang memikul amanah yang besar. Jadi panjenengan ini sejatinya sedang memikul amanah yang sangat besar. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi Al-Quran ini besar sekali amanah, dipikulkan kepada kita semua. Maka menjaga risalah langit ini agar tetap hidup di muka bumi, itu poin dari perjuangan yang kita perjuangkan. Apa tadi itu? Menjaga Al-Quran yang turun dari langit sebagai mukjizat kepada Nabi SAW agar tetap hidup, diamalkan dan menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Maka yang pertama, Al-Quran sebagai visi dakwah itu harus benar-benar terbenam, terhujam di dalam hati sanubari kita. Al-Quran sebagai visi dakwah. Visi dakwah bukan sekedar target ya. Yang tadi itu bukan hanya sekedar target administratif, bukan hanya sekedar tulisan-tulisan atau capaian proker itu, tidak hanya itu, akan tetapi bagaimana outputnya itu dari semua itu adalah Al-Quran dijadikan arah hidup perjuangan kita. Maka diantaranya Gema ini adalah salah satu wasail dakwah, sebagai wasilah dakwah mengajak manusia kepada Al-Quran.
Nah, apa saja sih ciri visi dakwah yang Qur'ani itu? Itu ada 3. Jadi ciri bahwasanya memiliki visi dakwah Qur'an itu ada 3. Yang pertama, ciri visi dakwah Qur'an itu yang pertama, bersumber dari wahyu, bukan sekedar logika manusia. Qur'an itu, ya. Jadi kita berpijak kepada wahyu yang bukan berasal dari logika manusia. Yang kedua, dakwah Quran itu harus melahirkan kesolehan pribadi dan sosial. Jadi tidak satu-satu, hanya soleh secara pribadi tapi sosial enggak. Atau sebaliknya, secara sosial luar biasa tapi ternyata dirinya tidak soleh. Ini juga masalah baru lagi. Maka harus tawazun, seimbang antara keduanya. Soleh secara pribadi juga soleh secara sosial. Jadi kalau panjenengan ini pintar baca Quran sendiri, itu berarti soleh sendiri. Tapi kalau jenengan itu ingin menularkan kemahiran, ya, kepakaran panjenengan membaca Quran, disalurkan kepada orang lain, maka itu juga secara sosial. Yang ketiga, menjadikan dakwah Quran ini sebagai jalan hidup, bukan proyek sesaat. Jadi akhirnya apa maknanya? Dia tidak memandang umur. Ya, semua di sini saya anggap muda, gitu ya. Jadi tidak ada saya sudah tua ustaz, umur saya enggak. Ciri visi dakwah Quran itu adalah apa? Dia proyek sepanjang hidup dia, bukan sesaat. Bukan ada pensiun, ya. Tidak ada batas waktunya. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalna ilaika mubarak litukhrijat Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadz dzulumati ilan nur. Surat Ibrahim, ya. Kitab yang Allah turunkan, yang kami turunkan kata Allah, ilaika kepada kalian, kepadamu, litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia minadz dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Jadi itu konsep dakwah kita, mengajak manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Jadi harus pengemban dakwah Quran itu harus membawa cahaya, jangan gelap sendiri. Apalagi gelap itu gimana itu sendiri? Gak masuk logika. Makanya kenapa salah satu turunannya adalah panjenengan ini harus berkompeten step by step terkait dengan masalah Qurannya, dari bacaannya maupun juga dari hafalannya. Kira-kira begitu. Ini menjadi salah satu program yayasan nanti, diantaranya meningkatkan hafalan Quran dan bacaan segenap keluarga besar Insan Quran itu mah. Gitu ya. Nah, lembaga Quran kita, yayasan kita itu adalah alat perubahan, peradaban. Itu yang harus kita pahami. Dia alat perubahan untuk mengubah sebuah peradaban. Peradaban apa yang kita inginkan? Dan sekarang kita berada di peradaban apa? Para ustaz-ustazah? Mayoritas kita coba kita tanya, ya. Yang sholat subuh berjamaah berapa orang? Ya, yang sholat berjamaah, yang tilawah Quran setiap hari berapa? Nah, pertanyaannya, siapakah yang masih menutup aurat? Ini peradaban-peradaban yang akan kita perjuangkan, mengubah menjadi peradaban Islam. Melalui apa itu? Melalui lembaga Al-Quran ini. Jadi alat ini alat saja, wasilah saja, ya, bukan tujuan utama, wasilah saja, ya. Jadi dia bukan hanya sekedar tempat belajar, nulis, baca, kajian, tidak, tapi harus ada outputnya. Apa itu outputnya? Merubah peradaban manusia yang jahiliyah sifatnya kepada peradaban Qur'aniyah atau peradaban Islam itu sendiri. Yang kedua, ruh perjuangan dalam dakwah itu adalah Al-Quran. Nah, panjenengan ini adalah para pejuang-pejuang dakwah. Kalau tidak memenuhi atau tidak memiliki ruhiyah Qur'aniyah, maka akan terasa kering, akan terasa berat perjuangan itu. Ya kan?
akan terasa berat. Kenapa? Gemah tidak menjanjikan materi yang banyak, ya. Gemah hanya menjanjikan apa? Hah? Apa tadi? Bukan, gemah hanya menjanjikan apa? Beramal soleh. Perkara ikhlas itu pribadi. Tidak bisa itu diintervensi sama lembaga itu, masalah keikhlasan itu. Ya. Kita yang bisa mengintervensi itu adalah apa? Amal soleh secara berjamaah tadi ya. Jadi tidak ada dakwah tanpa adanya jihad. Tidak ada jihad tanpa adanya sabar. Tidak ada sabar tanpa adanya istiqomah. Ya, tidak ada dakwah tanpa ada perjuangan atau jihad. Tidak ada jihad tanpa ada rasa sabar. Karena jihad itu, perjuangan itu butuh sabar. Panjenengan di sini harusnya jalan-jalan sama keluarga, ya kan? Akhir pekan, akhir tahun, anak nuntut, ya. Abi kok keluar terus sih, gitu. Kapan waktu untuk saya, keluarga? Setiap akhir pekan keluar kota, misalnya. Panjenengan yang gitu. Nah, itu butuh kesabaran dan butuh dan sabar itu butuh istiqomah. Karena tidak akan sabar seseorang tanpa melalui wasilah istiqomah. Orang yang tahu manisnya sabar adalah mereka yang istiqomah. Kita lihat kanan kiri kita, dulu mereka itu semangat Ustaz. Sekarang gimana? Ada yang mulai meninggalkan dakwah, ya. Ada yang mungkin tetap di dakwah, cuman beda wasilah, tidak masalah. Yang masalah itu adalah yang meninggalkan dakwah secara keseluruhan. Wah, dulu semangat tuh. Sekarang apa? Gak ngapa-ngapain, di rumah saja itu beliau. Sibuk saja di rumah. Nah, ini harus diajak lagi yang seperti itu, ya. Nah, ruh perjuangan itu lahir dari mana sih? Agar kita punya ruh semangat dalam berjuang itu. Nah, yang pertama ini dicatat, ya. Yang pertama, ikhlasun niyah. Berasal dari niat yang ikhlas, bukan mencari nama, bukan cari popularitas, bukan cari hebat-hebatan, tapi niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sehingga kalau kita sudah benar niatnya, maka perjuangan itu pasti akan dia lalui dengan baik. Yang kedua, kesadaran bahwa jalan ini panjang. Ingat, dakwah kita ini panjang, tidak setahun 2 tahun, tidak hanya 5 tahun, akan tetapi dakwah itu butuh apa? Perjalanan yang panjang. Nah, untuk melewati perjalanan yang panjang butuh kesabaran. Yang ketiga, yakin bahwa hasil dakwah adalah urusan Allah. Kita tadi sudah merancang proker-proker, ya kan? Kita sudah merancang ini semua, sudah kita planning dengan baik. Hasilnya itu kita kembalikan kepada, sehingga gak gampang mutung. Ustaz, kita udah raker-raker Ustaz, tapi ternyata gitu-gitu aja. Nah, coba seandainya kemarin kita mengalami fase fluktuatif, masa di mana gemah itu ada penurunan yang sangat signifikan, gitu ya. Ditinggal ketua yayasan, ya, ada jamaah yang mulai kendor, ya, ini sudah mulai tidak hadir. Gimana kalau kita bubarkan saja ini Ustaz, kayaknya Ustaz, kayak sudah mentok ini Ustaz, ya kan? Ya, dakwah memang begitu, ya. Itu fase-fase di dalam dakwah. Tapi apa? Ketika kita sabar, ternyata Allah bukakan jalan. Makanya kemarin kita sampaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subul. Ya, subulana itu banyak solusi. Ada jalan, banyak jalan yang Allah berikan kalau kita itu benar-benar bersungguh-sungguh. Ya, sekarang sudah mulai nampak kan, di balik kesulitan-kesulitan itu Allah berubah menjadi kemudahan. Makanya saya bilang kemarin dalam pembinaan, yakinilah bahwasanya ketika kita berada dalam kesulitan,
itu adalah proses level yang akan Allah naikkan kita dari level sebelumnya. Ibaratnya naik tangga. Tangga itu turun atau naik? Naik. Ada turun tangga? Ada kan? Lebih gampang naik atau turun? Lebih gampang naik atau turun? Turun. Yang susah itu apa? Naik. Nah, makanya tadi kesusahan itu berarti jenengan mau naik. Kok ini mudah ini Ustaz? Nah, hati-hati. Tuh, makanya kalau terlalu banyak kemudahan, jangan-jangan ini penurunan Ustaz. Itu harusnya sebaliknya begitu berpikirnya pejuangnya. Maka Imam Hasan Al-Banna menyampaikan apa? Ad-da'watu tariquha tawilun. Jalan dakwah itu panjang kata beliau. Walakinnaha mubarakatun. Akan tetapi jalan dakwah itu penuh dengan keberkahan. Ya, jalan dakwah itu panjang, tapi jalan yang panjang itu penuh dengan keberkahan. Kita yakini itu insyaallah, ya. Jadi pengurus yayasan, lembaga, pengajar, semuanya tadi itu harus siap lelah tanpa mengeluh. Kira-kira siap apa? Siap nopo boten panjenengan? Siap. Hah? Siap. Mau mengeluh nopo boten? Dikit. Ya. Berjuang tanpa pamrih, ya. Bertahan meski kadang tidak dihargai, mungkin ya Ustaz saya kayaknya tidak berharga di Gemah ini Ustaz. Ya, itu kalau kita memandang sesuatu dari sudut pandang mencari ridho manusia. Ada beberapa pejuang-pejuang dakwah itu yang tidak terlihat, tapi pengorbanannya itu tetap dicatat. Kemarin sudah saya sampaikan kan? Di sini apa di mana ya? Saya sampaikan itu. Tidak semua pejuang itu terkenal. Tidak semua pejuang itu dikenal. Tapi yang pasti Allah mencatat semua perjuangan. Paham ya? Meskipun tidak dilihat pembina, saya tidak tahu ternyata Panjino itu sudah banyak yang dilakukan dakwah. Tapi kan Allah yang mencatat. Itu harus kita yakini. Ya. Yang kedua terakhir, nomor berapa ini berarti? Nomor 3, ya ada 4 ini. Ini 2 terakhir ini. Komitmen bersama. Nah ini tadi sudah disampaikan, komitmen bersama adalah kunci kekuatan sebuah yayasan atau lembaga. Jadi punya komitmen secara bersama-sama. Sama seperti ikatan seorang suami istri. Ya, pas suaminya lagi sulit, ya jangan ditinggal. Seperti semboyan, ada uang abangku sayang. Nah itu kan apa namanya? Ada uang abangku tendang. Nah ini jangan ya. Jadi kunci kekuatan lembaga adalah kebersamaan tadi. Nah, dakwah Quran tidak bisa ditopang oleh satu individu yang hebat, sehebat apapun dia, secanggih apapun dia. Kalau satu orang dia tidak akan bisa menopang dakwah. Ya. Jadi dakwah itu akan tetap hebat, tetap solid, tetap berkah ditopang oleh jamaah yang solid, kekuatan bersama. Ya, wala ketua yayasan, wala bendahara, wala pembina, wala sekretaris, wala direktur, semuanya itu berfungsi, bermanfaat, ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ya. Nah, apa sih makna komitmen bersama itu? Disebut dengan komitmen bersama itu apa saja? Ada yang bisa jawab dulu sebelum saya mulai. Dimaksud komitmen bersama itu apa? Memutuskan sesuatu. Saya sebutkan 3 aja dan saking banyaknya ya. Saya peras ke inti-intinya. Yang pertama, satu visi atau satu arah.
Itu disebut komitmen bersama. Ketika proker itu sudah disampaikan, maka visi kita harus sama, menujunya ke sana. Karena kemarin kita sudah berdebat, ya, sebelum-sebelumnya sudah terjadi argumentasi kan. Kalau begini, jangan begitu. Sudah disepakati bersama, maka itulah visi kita yang harus menjadi barometer pandangan kita secara bersama. Jadi nanti saya tutup raker ini disahkan tadi, ya. Berarti kerja kita sudah satu soft. Ibaratnya kita ini sudah diajarkan. Ketika imam itu sudah menyampaikan apa? Istaqimu wa'tadilu sufakum. Ketika imam sudah ngomong seperti itu, kita pasti sudah balik, sudah ngatur balik, sudah rapi, nggak ngomong lagi, sudah nggak ngomong, nggak dorong-dorongan, ya kan? Sudah tidak rebutan tempat, bagiannya di mana? Ya sudah situ berarti. Sufakum itu, ya. Nah begitu juga ketika nanti raker ini sudah kita tutup hari ini kerja kita tadi sudah ditutup sama ketua yayasan, ini program kerja kita, maka insya Allah itu sudah harus menjadi isi bersama dan satu arah. Yang kedua, saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Nah, saya ini di lembaga, saya harus menonjol sendiri biar yang pulang itu tertinggal dari saya. Itu menjatuhkan namanya. Jangan, ya. Harus saling menguatkan. Mana nih? Area mana yang perlu saya support? Mana yang perlu dikuatkan? Nah, itu harus saling bantu. Yang ketiga, mendahulukan maslahat dakwah di atas ego pribadi. Itu ya, yang sering saya sampaikan. Dahulukan maslahat jamaah, maslahat dakwah, maslahat lembaga di atas kepentingan pribadi. Ini catatan ini dipertebal, dan catatannya panjenengan semua. Keretakan internal lebih berbahaya daripada tantangan-tantangan eksternal. Kalau kita solid, ya, seberat apapun tantangan di luar sana, akan pasti kita bisa lewati. Tapi kalau kita ini sudah retak dari dalam, ya, ditiup semut pun udah retak, udah pecah. Yang terakhir, peran pengurus dan lembaga dalam visi dakwah. Ini sudah agak spesifik nih. Apa saja sih perannya? Yang pertama, panjenengan semua ini adalah penjaga nilai. Nilai-nilai lembaga. Nilai-nilai Gema yang sudah kita sepakati itu seperti apa, itu harap dijaga nilai tersebut. Yang kedua, teladan akhlak. Ya, akhlaknya itu harus dijadikan sebagai barometer utama. Misalnya sebagai pengajar Quran, pengajar tahfidz, ya, ini khususnya para pengajar tahfidz. Kalau santrinya disuruh murojaah sehari 3 juz, berarti minimal ustadznya juga 5 juz, ustadzahnya 5 juz, ya. Kalau nyuruh santrinya taseh, berarti ustadzahnya juga taseh. Itu akhlak, itu teladan. Yang ketiga, yang terakhir adalah penopang keberlangsungan risalah. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Qutb rahimahullah, beliau mengatakan apa? Inna hadzal din, agama ini tidak akan tegak, alladzina la yaqumu illa bijilin yu'minu bihi wa yudahhi min ajlihi. Jadi agama ini tidak akan tegak, kata beliau, kecuali dengan generasi, ya, bijilin yuqin, dengan generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yudahi min ajlihi, dan berkorban untuknya. Jadi beriman kepada Allah dan berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan makna taqiyah. Nah, taqiyah kapan-kapan lah materi masalah taqiyah itu insyaallah. Nah, penutupnya, para ustaz-ustaz yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, coba ini tanya kepada jiwa kita masing-masing, kepada hati kita masing-masing. Yang pertama, apakah Al-Quran sudah menjadi visi hidup kita, atau sekedar dia aktivitas rutin saja, ngajar, baca, ya kan?
tilawah, menghafal, itu jenengan yang bisa jawab. Yang kedua, apakah kita masih menjaga semangat perjuangan atau mulai lelah di tengah jalan? Nah, itu yang bisa jawab jenengan. Ustaz, dengan banyaknya kesibukan saya, kayaknya saya sudah mulai, ya, saya bantu-bantu aja sih Ustaz kayaknya. Itu berarti sudah mulai lelah di tengah jalan, ya. Yang ketiga, apakah komitmen kita kepada yayasan atau lembaga lahir dari keimanan kita sebagai seorang mukmin yang berjuang, atau hanya sekedar formalitas yang dia terbentuk karena teman saya Ustaz di sana Ustaz, karena saya diajak ibu ini Ustaz, saya diajak bapak ini, ya saya ikut aja. Coba jenengan yang bisa menjawab itu. Terakhir firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umir, maka istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Maka istiqomah di jalan dakwah itu tidak sehari dua hari, akan tetapi istiqomah di jalan dakwah sepanjang hidup kita ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita ahlul Quran, pengemban dakwahnya, penguat barisan kebaikan hingga akhir hayat, dan dicatat sebagai umat Nabi SAW yang berjuang melalui wasilah Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh iya, pantun baik. Lupa saya. Kita tutup dengan pantun. Makan siang, lauknya tahu. Ada tahunya tadi kan? Tahu tempe tambah sambal. Raker boleh kepala berasap, asal niat dakwahnya jangan ikut menguap. Cakep. Oh ya, silakan dijawab pantunnya. Kasih suka melalang buana. Cakep. Cakep. Memakai jas tak keluar. Belanja belimbing dan juga semangka. Untuk membuat es yang penuh rasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pembina, dan kamu tak akan kulupa. Udah kayak uang Riau kita ini. Boys. Baik. Sukses selalu juga. Amin amin. Terakhir lagi dari saya nih, saya jawab lagi pantunnya. Pohon rindang tumbuh berbuah, disiram sabar penuh ketekunan. Cakep. Raker usai semangat tak luruh, gemah melangkah dengan amal berkelanjutan. Amin. Mentari pagi menyinari bumi, burung berkicau di dahan cemara. Bersama gema kita berkhidmat suci, mengabdi Quran dengan jiwa dan karya. Udah ya, kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah, kita dengan segala niat kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la sahla ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawatik Allahumma rabitataha wa abid muddaha wa hdiha subulaha wa bla'ha binurika alladhi la yakhmu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jamil tawakkul alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik
innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Ustaz. Dan isinya dalam memperjuangkan dakwah Al-Quran, maka kita sangatlah banyak. Sebagai pribadi, kita step by step hafalan maupun bacaan kita, dan perjuangan dakwah kita harus dengan perjuangan, dengan kesabaran, dengan keistiqomahan, dengan niat yang ikhlas. Untuk kesabaran, hasil dakwah adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita satukan visi, saling menguatkan, mendahulukan masalah dakwah di atas kepentingan pribadi. Marilah kita tutup raker kita pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam memandu panjenengan semua dari awal sampai akhir terdapat kekhilafan dari perkataan maupun perbuatan. Marilah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.